Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 10 saham yang sudah di-request oleh viewers IQ Saham untuk hari Senin tanggal 30 Desember 2024. Tapi sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. So, sudah banyak teman-teman yang request sahamnya di kolom komentar ya. Dan memang beberapa ada yang fundamentalnya cukup menarik nih untuk dibahas dan juga kita akan mencari titik untuk re-entry atau averaging down lagi di saham-saham tersebut ya. Tapi untuk teman-teman yang request saham gorengan, saya sudah balas langsung di kolom komen. Oke guys, jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir ya. Langsung saja kita analisa sahamnya satu persatu. Yang pertama adalah dari Nuraida Munaf ya guys ya. Bang, tolong analisa saham Avia yang break 400 ya. Terima kasih, salam sehat ya. Sama-sama guys. Jadi untuk saham Avia ini menarik ya. Sebenarnya sudah cukup menarik itu sejak hari Selasa. Ya cuman mungkin tidak terdeteksi ya sama teman-teman karena volumenya pun tidak ada volume breakout gitu ya. Jadi mungkin tidak terdetek atau tidak masuk ke screeningnya teman-teman. Nah, tapi sebenarnya sudah mulai menarik itu karena sudah mulai naik dari area oversold-nya gitu guys ya. Di mana Avia oversold ya, Avia oversold itu sejak tanggal 15 November ya, ketika dia masih downtrend. Tapi kalau misal teman-teman belinya di tanggal 15 November, artinya teman-teman beli di harga yang belum menarik ya, meskipun teman-teman beli di dekat area low sebelumnya di 460-an. Tapi karena harga sahamnya masih turun ya otomatis teman-teman akan terbebani PR ya untuk averaging down. Dan sebenarnya itu yang kita hindari gitu ya. Kita lebih baik beli itu ketika ada tanda-tanda naik dari zona oversold-nya. Jadi kalau misal oversold-nya cukup lama gitu ya dan harga sahamnya masih downtrend, nah ketika mulai sideways di harga bawah lalu ada tanda-tanda kenaikan ya guys ya. Nah, terutama di tanggal 24 Desember hari Selasa itu mulai naik dari zona oversold-nya. Nah, teman-teman bisa beli di sekitar 370-an gitu ya. Dengan stop loss di 360 ya tidak terlalu dalam juga guys ya. Jika breakdown di bawah 360, teman-teman stop loss dulu gitu ya. Tapi risk and reward-nya lebih besar reward-nya. Jadi cukup menarik untuk Avia apalagi di hari Jumat naik 7,89% ya, close di Rp410 per saham. Nah, biasanya ketika sudah ada kenaikan volume seperti ini atau harga sahamnya naik cukup tinggi ya di atas 5-6%, barulah masuk ke screening-nya teman-teman atau baru menarik gitu guys. Tapi it's okay kalau misal teman-teman dapat di bawah 400 pun saya rasa tidak ada masalah ya. Tapi ya setidaknya teman-teman juga paham apakah kalian sedang melakukan trading atau memang swing trade atau investing seperti itu. Tapi untuk saham Avia memang secara dividen yield ya tidak terlalu besar. Jadi kemungkinan investor yang masuk di Avia pun mencari capital gain. Jadi untuk Avia sendiri ada akumulasi yang besar ya dan cukup menarik. Asingnya mulai masuk lagi di Avia, ada BK, AZZP dan juga YU. Nah, jadi Avia ini kan dia perusahaan milik Bapak Hermanto Tanoko guys ya. Kalau misalnya kita lihat di hari Jumat lalu, itu ada net buy asing 6,9 miliar. Jadi Avia ini adalah perusahaan cat ya milik Bapak Hermanto Tanoko. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, daftar orang terkaya di Indonesia, gameplaynya tidak semuanya sama gitu guys ya. Jadi Bapak Hermanto Tanoko itu ya gameplaynya tidak sama seperti dengan Pak Prajogo Pangestu gitu guys ya. Tidak sama seperti Bapak Aguan, gitu ya. Jadi kalau Bapak Hermanto Tanoko itu yang saya lihat dia malah menyebar dananya ke saham-saham lain yang memang ada ini ya, ada kaitan mungkin ya, atau ada apa, hubungan ya, misal teman atau kerabat gitu ya, dia masuk di saham perusahaan-perusahaan seperti itu. Contohnya di, saham apa guys, saham Blast gitu ya. Nah, beliau juga masuk ada di situ. Nah, tapi untuk menaikkan harga saham lagi, ya kita lihat yang menaikkan Avia ya di hari Jumat lalu itu malah investor asing gitu ya. Jadi tidak ada buyback seperti itu ya. Jadi jarang sekali lah melakukan corporate action dan juga buyback ya dari Bapak Hermanto Tanokonya. Jadi teman-teman juga harus memahami bagaimana karakteristik dari sebuah saham. Kalau saham brand itu kan dia sering diakumulasi baik oleh direktur ataupun oleh Bapak Prajugo sendiri gitu guys ya. Dan terakhir juga kemarin kita lihat di Petrosi itu ya direkturnya masih akumulasi meskipun harga sahamnya sudah kadung tinggi seperti itu. Tapi it's okay lah ya teman-teman yang mungkin incar Avia ya teman-teman jika memang untuk trading saja swing trade ya teman-teman harus consider kalau misalkan patah tren ya consider untuk teman-teman bisa take profit terlebih dahulu. Selanjutnya adalah Medco ya. Untuk Medco ini juga cukup menarik guys ya. Ada pertanyaan di kolom komentar terkait Medco dari Epan Deski ya, Medco Bang gitu ya. Medco apa nih? Ada apa nih Medco gitu ya. Medco memang cukup menarik meskipun kita lihat ya belum ada
kenaikan yang signifikan, tapi overall di sini kita lihat asingnya mulai akumulasi ya, terutama di tanggal 18 dan 19 Desember. Jadi untuk saham Medco kalau misalkan pun masih cukup sideways, lebih baik teman-teman tunggu saja di area low di sekitar 1000-an. Ya tapi kalau misal breakout ya guys ya, teman-teman bisa beli juga ya, buy on breakout untuk trend following. Untuk saham Medco sendiri cukup netral, ada akumulasi dari OD dan juga CC ya. Kita cek untuk Medco-nya. Jadi Medco ini sudah mulai diakumulasi dan akumulasinya juga cukup besar itu di tanggal 18, 19, 20 Desember ya guys ya. Dan kemarin akumulasinya tidak terlalu besar, tapi ini artinya investor asing sudah mulai cicil beli saham Medco. Nah teman-teman juga nanti kalau misal ada potensi higher low ya di bawah 1100 mungkin bisa coba untuk DCA kembali. Karena ya untuk lanjut apa ya, untuk sekaligus masuk gitu ya, saya rasa belum ya, karena IHSG pun ini baru tahap awal inflow asing gitu ya, baru, tahap awal lah dari rebound-nya IHSG. Jadi untuk saham-saham yang lainnya pun, kalau misalkan ada tanda-tanda bullish reversal dengan akumulasi asing, ya itu wajar karena asingnya juga mulai akumulasi untuk saham-saham yang ada di IHSG. Dan semoga ini akan terus berlanjut ya, sampai di musim dividen final nanti, agar saham-saham yang kita DCA terus-menerus nih ya di harga bawahnya, kita beli di harga bawah, di harga murah, nanti ketika naik ya kita bisa take profit gitu ya. Jadi asingnya beli, nanti mungkin kita take profit, tapi hal itu biasa terjadi gitu ya. Nanti kita akan jelaskan lah bagaimana, korelasinya antara, inflow asing dengan, investor retail yang take profit. Untuk saham ketiga ada IPCC guys ya, ini requestan dari Kak Felix ya, IPCC dong Kak ya. Untuk IPCC sendiri kita lihat ya di hari Senin ya guys ya, tanggal 23 ini ada kenaikan 2,92%, tapi di 2 hari terakhir, hari Selasa dan Jumat kita cek IPCC ini cukup sideways ya, jadi memang pergerakannya ya seperti ini. Tapi ada potensi untuk IPCC bisa lanjut uptrend lagi karena IPCC ini termasuk saham yang rutin bagi dividen. Jadi teman-teman selagi floating loss mungkin ya, masih floating loss ataupun mungkin sedang floating profit, ya IPCC ini layak ditunggu lah ya sampai dia naik dan menjelang dividen final nanti semoga harganya juga bisa melambung lagi. Untuk IPCC ada sedikit distribusi ya, terutama dari XC, ZP dan juga KI. Asingnya terpantau tidak terlalu besar masuk ya, tapi ada net sell 19 juta aja guys ya, dan belum terpantau adanya akumulasi yang besar. Tapi untuk IPCC ini memang lebih dominan investor domestik. Selanjutnya TINS ya, untuk PT Timah Tbk, untuk TINS sendiri kita lihat ada koreksi ya 2,83% plus di Rp1.030 per saham, tapi dia sudah berada di zona oversold, jadi sebenarnya menarik untuk dipantau. TINS ini requestan ya dari, mmm, RS Nawas ya guys ya, "TINS gimana ya Pak?" Nah untuk TINS ini sebenarnya menarik ya, tapi karena dia masih berada di zona oversold dan kita lihat masih ada net sell asing, ya lebih baik dipantau dulu saja ya. Siapa tahu bisa breakdown di bawah 1000, otomatis nanti dia bisa lanjut turun lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman entry di level saat ini ya di 1030, yang harus dipantau adalah di level 1000. Untuk TINS kita cek ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari KI, AK, dan juga BK. Meskipun ada YP, RX, dan DR yang akumulasi ya, tapi TINS kita cek sih ada net sell. Investor asing belum masuk besar lagi di TINS ya, jadi masih cenderung net sell, tapi, overall ya kalau misalkan ada akumulasi ataupun tiba-tiba ada kenaikan, mungkin teman-teman bisa coba untuk cicil beli lagi. Tapi yang, harus dijaga itu adalah di level 1000 ya, jika breakdown di bawah level 1000, ada potensi TINS malah bisa lanjut melemah lagi. Selanjutnya adalah saham PTBA ya, yang sebenarnya jarang kali kita bahas guys ya, tapi ada pertanyaan nih terkait dengan saham PTBA. Terima kasih atas insight-nya, dapat cuan sedikit dari ADMR karena video IQ saham. Ya, alhamdulillah ya kalau misalkan, dapat cuan guys ya dari analisa yang setiap hari kita lakukan. Ya karena memang ya meskipun banyak saham-saham yang menarik, tapi otomatis kan tidak semua bisa kita beli. Hanya beberapa saham saja yang mungkin kita punya conviction, ya misal kita analisa 10 saham, ya mungkin kita hanya masuk di 2 atau 3 saham yang, dengan keyakinan yang besar atau conviction yang tinggi. Kecuali memang teman-teman biasa untuk tebar jala gitu guys ya, 10 saham menarik, ya 10-10-nya masuk dengan pemerataan, modal. Misalkan teman-teman punya modal 10 juta, let's say ya 10 juta, teman-teman, masuk setiap saham, ada 10 saham menarik, teman-teman masuk setiap saham 1 juta. Ya ada juga yang seperti itu, tapi ya kita juga tidak bisa menyalahkan, ya karena mungkin metodenya memang seperti itu.
Begitupun dengan modal yang lebih besar, misalkan 100 juta, ya berarti kan disebar nih, satu saham 10 juta, 10 juta, 10 juta gitu guys ya. Tapi tetap nanti akan ada yang naik turun, ada yang dia, memang, koreksi ya, normal correction, bisa jadi area higher low, dan ya nggak langsung naik juga ya, seperti itu. Jadi tetap, semuanya based on probabilitas. Oke guys, jadi untuk PTBA yaitu dari Xmark The Spot ya, PTBA lagi bagus harganya ya. Jadi kita cek nih, benar nggak nih lagi bagus. Nah ternyata benar ya guys ya, lagi bagus ya. Kita lihat di hari Jumat kemarin, itu ada kenaikan 1,16% ya, close di Rp2.620 per saham, dan kita cek juga memang berada di zona oversold, jadi ideal ya untuk entry sebenarnya. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, silahkan teman-teman tetap do your own research. Untuk PTBA belum ada tanda-tanda naik tinggi ya, tapi kenaikan 1% ini cukup menarik karena sudah berada di zona oversold. Nah, kalau misal teman-teman mau cicil beli itu sekitar 2.570 sampai 2.620-an ya. Di level saat ini PTBA cukup menarik. Nah, tanggal 27 kemarin ternyata cukup netral meskipun asingnya cenderung akumulasi. Ada CC, TP, AK, dan juga XA ya. Dan kita lihat juga beberapa investor retail itu juga ada masuk di PTBA. Jadi untuk PTBA ini kan dividend play ya, tapi kalau untuk saya pribadi guys ya, saya tidak ingin bermain dengan ketidakpastian karena kan PTBA ini dia DPR-nya sudah tidak 100% ya. Kemarin di tahun 2024 ini, dividen PTBA kan hanya 75% ya dari, labanya ya, atau DPR-nya 75%. Oke, PTBA ada net buy asing ya, 3,1 miliar dengan kenaikan 1,15%, ini menarik. Ya, ini menarik sebenarnya karena sebentar lagi menjelang pembagian dividen final. Tapi harga acuan batubara juga sedang turun dan harga PTBA juga sudah turun ya dari area high terdekat di 3.150-an. So, di level saat ini cukup menarik untuk PTBA, kita akan, masukkan ke dalam watchlist ya. Nah, tapi, strateginya kalau saya sih agak sedikit berbeda ya. Saya tetap, di capital gain approach ya, meskipun ada potensi PTBA bagi dividen jumbo. Tapi sebaliknya juga, resikonya adalah ketika PTBA ternyata DPR-nya kecil. Ya mungkin di sekitar 50% atau 70% itu bisa saja terjadi. Ya karena PTBA tidak mungkin ya seterusnya itu bagi DPR 100%. Tapi kalaupun PTBA bagi DPR 100%, yaitu berarti selamat ya untuk teman-teman yang dividend investing di PTBA. Itu kan tergantung keyakinan dan strateginya masing-masing. Tapi kalau misalkan saya lihat guys ya, misalkan nih PTBA dengan DPR 75-100% itu yield-nya 8-10%. Misal ya, dividennya yield-nya 8-10%. Nah, karena saya mencari capital gain ya atau capital gain approach ya guys ya, seperti Pak Lok Keng Ho lah, kita mencari capital gain ya menjelang apa ya, menjelang RUPS ya misalkan, tiba-tiba PTBA ada lonjakan naik sampai di, 3.100-an ya guys ya, seperti di area high sebelumnya, ya kita upside-nya jangan terlalu tinggi lah ya, ini kan area high sebelumnya sebenarnya PTBA itu dia sempat, ke 4.000 ya, di tahun 2022 lalu. Nah, dengan capital gain 21%, saya prefer akan take profit di 21%. Ya kalau strategi saya seperti itu ya, jadi simple, sebelum RUPS ya guys ya, menjelang RUPS, nanti kita akan take profit ya, jadi kita tidak ambil dividen untuk saham, PTBA-nya gitu ya. Mungkin ada saham batubara lain yang lebih menarik dan kita akan ambil dan mungkin juga bisa untuk dividen, investing ya. Tapi untuk, PTBA saat ini, ya kita lebih prefer untuk ambil capital gain karena potensi capital gain 20%. Berbeda dengan dividend yield yang belum tentu akan tembus di atas 10%. Itu juga harus menjadi perhitungan teman-teman ya, jika memang, kalian masih ragu apakah ambil dividen atau capital gain. Nah, biasanya itu pun akan kita bahas nanti ya, menjelang pembagian dividen atau dekat-dekat waktu pembagian dividen. Itu akan kita bahas guys ya ke teman-teman. Selanjutnya saham yang akan kita bahas adalah ADMR ya, karena tadi ada yang cuan dari ADMR, ya congrats ya teman-teman. Mungkin ada yang beli juga di area bawah nih, di 1065 atau di 1090-an gitu ya, di 1060, 1090-an. Ya congrats kalau misalkan sudah cuan, dari ADMR ya. Tapi ADMR ini memang, smelternya itu baru akan beroperasi di akhir 2025 ya guys ya. Dia baru akan rampung gitu ya di akhir 2025 dan mungkin mulai beroperasi di awal
2026. Jadi memang storyline-nya itu masih cukup panjang dari Adaro Group ya, meskipun yang sudah berjalan sampai saat ini adalah AAD. Ya AAD kan di bisnis batubara termal itu sudah berjalan dan sudah rutin bagi dividen. Tapi kemarin Adro pun itu bagi dividen, jadi cukup menarik ya kalau misal teman-teman, pegang Adro dan AAD untuk, dividen, tapi ADMR sendiri saya rasa masih belum bisa bagi dividen. Ya jadi teman-teman hanya cari capital gain saja. Untuk ADMR di hari Jumat itu ada sedikit koreksi 1,3% ya, close di 1135 dan kita lihat juga masih berada di zona oversold. Jadi potensinya masih sangat bagus ya untuk teman-teman hold ADMR di harga saat ini. Kalau nyangkut gimana Kak? Ya silahkan DCA secara pelan-pelan saja, semoga nanti bisa terjemput ya untuk harga atau average-nya. ADMR ada sedikit distribusi terutama dari BB dan AZ, namun BK, AKZ, PKZ terpantau akumulasi. Jadi apakah menarik atau tidak? Jelas ini menarik ya, karena sudah 4 hari terakhir ADMR ada net buy asing. Karena juga harga sahamnya turun, jadi dia berada di zona oversold alias jenuh jual. So, tinggal menunggu waktu saja kapan ADMR akan dinaikkan, guys ya. Jadi tinggal sabar-sabarnya aja. Nah, selanjutnya ada yang request juga ya saham perbankan, tapi ini spesifik lebih ke BBRI ya, guys ya. Penasaran apakah BBRI akan di bawah 4.100 lagi dan ASI di bawah 4.800 lagi? Kalau Astra International karena masih ada sentimen yang cukup ini ya, cukup menekan ya guys ya, itu adalah dari penjualan mobil yang kemungkinan besar ya di tahun 2025 nanti itu akan turun ya, karena daya beli masyarakat juga sedang turun dan, ini ya, dan ketika penjualan mobil turun ya guys ya, itu akan menjadi sentimen negatif ya. Jadi mungkin bisa naik ya, Astranya, tapi saya rasa sih, kalau menurut saya belum terlalu menarik gitu ya. Saya lebih prefer ke BBRI, meskipun kalau kita banding ya atau compare dari dividend yield antara BBRI dan juga Astra International, tentu saja lebih menarik Astra International kalau dari sisi, dividen. Tapi, karena kita pun mencari capital gain ya guys ya, jadi kita prefer ke saham-saham big banks termasuk BBRI. Ya meskipun, misalkan nanti dividend yield, Astra 10%, BBRI misalkan cuma 6 atau 7%, it's okay. Tapi kita mengincar kenaikan dari, harga BBRI-nya ya, karena Astra International saya rasa masih akan sulit naik. Alasannya simpel ya, karena banyaknya sentimen negatif. Jadi untuk saham BBRI, kita lihat di hari Jumat lalu itu menjadi ex-date dividen ya, dividen Rp135 per saham, itu 60% lebih tinggi dibandingkan dividen interim di tahun sebelumnya. Jadi untuk PBRI sendiri ya ini bagus ya guys ya, potensinya bagus karena gini guys, sebuah negara yang memang, berada di dalam tekanan ekonomi, yang paling pertama akan digenjot adalah ekonomi dari sisi makronya, gitu guys. Jadi UMKM, makroekonomi itu akan di-push atau akan diberikan insentif supaya bisa bergeliat lagi atau menggeliat lagi supaya bisa, apa ya, ibaratnya bergairah lagi lah ekonominya. Nah, itu akan, berhubungan langsung dengan, perbankan yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Misalkan, ada BLT atau ada apapun itu ya kaitannya pasti dengan BBRI. Lalu ada juga bank emas gitu guys, itu juga akan akan disalurkan nanti oleh BBRI, akan dikelola ya oleh Pegadaian dan BRIS. Nanti kita akan bahas BRIS juga. Ini cukup menarik guys ya, dan, semoga ini bisa menjadi sentimen positif ya untuk saham-saham perbankan termasuk BBRI bisa rebound lagi. Tapi apakah akan berada di bawah 4.100? Saya rasa tidak ya, karena investor asing sudah mulai masuk juga. Tapi untuk BBRI memang masih ada net sell dan juga distribusi ya, net sell dari BK, CC, dan AK, dan retail masih akumulasi. Jadi untuk BBRI saya rasa kalau misal teman-teman, dividend investing pun tidak ada masalah ya, karena di level saat ini juga sudah sangat murah. BBRI masih ada net sell 168 miliar ya, memang cukup besar net sell-nya, tapi saham, Bank Mandiri dan juga BBCA itu sudah mulai ada inflow asing yang positif. Jadi semoga BBRI pun nanti akan terkena akumulasi asing ya, karena harganya juga sudah cukup murah nih. Selanjutnya adalah BNGA. Untuk BNGA kita lihat ya, ada kenaikan di 4 hari terakhir ini ya cukup menarik. Kalau misal teman-teman tertarik juga ya dengan saham-saham perbankan yang di-hold oleh Pak Lo Keng Hong, ini sudah naik 3,6%. Jadi untuk BNGA sudah bisa naik lagi dari zona oversold-nya, dan siapa nih yang beli BNGA di harga murahnya ya, tulis di kolom komentar. Karena BNGA ini dia ada rejection ya, sempat breakdown di bawah support 1 di 1.700-an, tapi bisa naik lagi ya guys ya. Jadi sempat di bawah 1.700 di 1.670-an.
Untuk BNGA sendiri ada sedikit akumulasi ya, terutama dari AKCP dan juga ZP. So, untuk BNGA ada net buy asing 1,2 miliar guys ya di hari Jumat kemarin. Jadi ini cukup menarik untuk teman-teman yang mungkin ya, juga ingin mix, bukan hanya big banks tapi juga dengan bank second liner, mungkin BNGA bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Karena di sisi lain BNGA pun memiliki dividend yield yang juga cukup menarik ya, sekitar 6-7% dan mungkin di harga saat ini bisa sampai 8% gitu ya. Nanti kita akan hitung lagi lah. Selanjutnya NISP ya menjadi salah satu perbankan juga yang di-hold oleh Pak Loh Keng Hong. Sejauh ini kita melihat bahwa target dari Pak Loh Keng Hong itu belum terpenuhi guys ya dari sisi capital gain di saham-saham perbankan second liner. Dan mungkin beliau, masih melihat bahwa NISP, BNGA itu masih under value. Untuk NISP juga mulai bangkit ya dari area low di 1.280-an dan sudah berada di zona oversold alias jenuh jual, jadi wajar harganya naik ya. Bahkan di hari Selasa itu naik 1,95%. Di hari Jumat lalu ada sedikit akumulasi ya, terutama dari XA, KK, dan juga OD, tapi itu dari domestik ya, sedangkan asingnya ada sedikit net sell 241 juta saja. Tapi kalau misal kita lihat di 1 minggu terakhir, akumulasi asingnya sudah mulai terlihat. Jadi saham-saham bank second liner juga ada potensi untuk naik termasuk NISP. Selanjutnya BDMN. Nah, Pak Loh Keng Hong katanya masuk ke BDMN ya guys ya, tapi Bank Danamon ada koreksi 1,95% di hari Jumat kemarin. Kita lihat masih ada buangan ya, big distribution juga di sini. So, kita cek untuk BDMN, ikut, stock pick-nya Pak Loh Keng Hong, mungkin ya. Dan kita lihat untuk Bank Danamon sendiri masih cenderung net sell asing. Sebenarnya tidak ada masalah ya kalau misal teman-teman, ikuti stock pick-nya Pak Loh Keng Hong, misalkan BNGA, NISP, ya BDMN, GJTL, ABMM, tidak ada masalah. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah apakah resikonya sudah rendah gitu guys ya, karena kan Pak Loh Keng Hong dia punya di harga bawah. Kalau misalkan seperti ABMM itu masih di harga pucuk ya teman-teman jangan beli juga gitu ya, karena bisa jadi menjadi exit liquidity untuk beberapa investor lainnya yang akan take profit, itu juga harus dihindari. Selanjutnya adalah BRIS ya, di mana BRIS juga menarik sebenarnya karena mulai bisa bangkit dari area low di 2.500-an. Di level saat ini di Rp2.770 per saham, BRIS masih ada big distribution, terutama dari domestik ya guys ya, ada OD dan juga CC. Tapi kita melihat ada akumulasi dari DR 8,5 miliar. Kita cek untuk BRIS ya. BRIS ada net buy asing 11,6 miliar. Nah, yang menarik dari BRIS ini kan dia bisa buka kantor cabang di Timur Tengah gitu guys ya, karena, yang mengakomodir ya transaksi seperti haji dan umroh, ya banyak juga yang menggunakan Bank Syariah Indonesia karena juga, terhubung di kantor cabang yang ada di Timur Tengah gitu guys ya. So, tentunya ini menjadi katalis yang sangat positif untuk BRIS ya guys ya, dan teman-teman yang sempat cuan juga di BRIS pasti mengincar harga murahnya, seperti itu. Oke guys, mungkin cukup ya untuk pembahasan kita pada video ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.